Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sesuatu yang paling mulia pada manusia adalah hati, karena sesungguhnya hatilah yang mengetahui Allah, yang beramal untuknya, dan yang berusaha menuju kepadanya. Anggota badan hanya menjadi pengikut dan pembantu hati, layaknya seorang budak yang membantu sang raja. Barang siapa mengetahui hakikat hatinya, ia akan mengetahui hakikat rohnya. Namun mayoritas manusia tidak mengetahui hati dan jiwanya, bahwa hati pada tabiat fitrahnya mau menerima petunjuk, tapi tetap ada syahwat dan hawa nafsu yang melekat padanya, di mana hati juga akan cenderung kepadanya. Di sana akan saling mengusir antara malaikat dan setan, terus berlangsung sampai hati itu membuka untuk salah satunya dan akhirnya menetap kepadanya, sehingga pihak kedua tidak melewati hati tersebut kecuali sembunyi-sembunyi, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, dari kejahatan bisikan-bisikan yang tersembunyi, yaitu yang jika disebut Allah ia sembunyi, tapi kalau ia lalai ia merasa lega, dan tidak ada yang mengusir setan dari hatinya kecuali zikir kepada Allah. Setan tidak akan tentram bersama zikir. Dan ketahuilah, pemisahan hati seperti sebuah benteng, sedang setan adalah musuh yang hendak memasuki benteng tersebut lalu ingin menguasainya. Tidak akan mungkin benteng itu terjaga kecuali dengan menjaga pintu-pintunya, dan orang yang tidak mengetahuinya tidak mungkin mampu menjaganya. Begitu pula tidak mungkin menghalangi setan kecuali dengan mengetahui jalan masuknya. Jalan-jalan masuk setan banyak jumlahnya, diantaranya hasad, ambisi duniawi, marah, syahwat, cinta berhias, kenyang, tamak, terburu-buru, cinta harta, fanatik akan mazhab sesuatu yang tidak mungkin dicapai akalnya, buruk sangka, dan lain-lain. Sia-sianya seorang manusia menjaga dirinya dari sesuatu yang akan menjadikannya orang yang berprasangka buruk kepadanya. Untuk mengobati kerusakan-kerusakan ini adalah dengan menutupi pintu-pintu syaitan tersebut, dengan membersihkan hati daripada sifat-sifat jelek, sehingga dengan bersihnya hati dari sifat-sifat itu berarti setan-setan hanya bisa lewat, tidak bisa menetap kepadanya. Untuk menghalangi lewatnya cukup dengan berzikir kepada Allah dan memenuhi hati dengan rasa ketakwaan, dan memenuhi hati dengan penuh kesadaran dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan setan itu seperti anjing yang lapar yang mendekatinya. Kalau kita tidak punya makanan, dia akan pergi, hanya diusir dengan kata-kata. Tapi kalau kita punya makanan, sedangkan dia lapar, dia tidak akan pergi hanya dengan ucapan. Begitu pula dengan hati yang tidak memiliki makanan untuk setan. Setan itu akan pergi hanya dengan zikir. Sebaliknya, hati yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia menjadikan zikir itu hanya sambilan saja, sehingga tidak akan mempan di tengahnya. Maka setanlah yang akhirnya menetap di tengahnya. Jika kita ingin tahu kebenarannya, perhatikanlah yang demikian ini pada sholatmu. Lihatlah bagaimana setan mengajak berbincang-bincang dengan hatimu di saat sedang sholat, dengan mengingat pasar, penghasilan, gaji, urusan dunia, dan lain-lain. Allahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.